warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat hari ini dan yang sudah join Selasa lalu, yang ikut join lagi, terima kasih banyak. Nah, tugas kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam rangka menjalani tugas mata kuliah hadis tarbawi di semester 6 Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan selama 7 pekan. Dalam 1 pekan itu terdiri dari 1 pertemuan. Nah, jadi kita ada 7 pertemuan ya, 7 kali Zoom meeting. Nah, tema yang diusung dalam kegiatan PKM ini adalah hadis-hadis tentang pandemi, yang mana selama 7 pekan kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berisikan atau berkaitan dengan pandemi. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Lutfiatur Rahma, selaku moderator pada hari ini, dan rekan-rekan saya yaitu yang pertama Novia Asri Rahayu, yang kedua Vanessa Wahyuni, Rizka Syafarina, Nur Anissa, dan yang terakhir Rohmatul Madaniyah. Nah, adapun topik bahasan yang akan dibicarakan pada pertemuan ini yaitu pandemi dalam sejarah Islam. Dengan pokok bahasan yang pertama, pengertian hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, kedudukan hadis dalam Al-Quran, pandemi atau wabah dalam sejarah Islam, dan yang terakhir adalah wabah dan virus dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita menuju ke materi atau pembahasan, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kegiatan PKM hari ini sampai pada pertemuan akhir nanti berjalan hingga lancar. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja memasuki pembahasan ya, biar gak memakan waktu lama-lama. Pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh Teh Nur Anissa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru menunjukkan sesuatu yang dekat, waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis secara istilah berarti segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan. Yang dimaksud dengan pengakuan ini adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Dari pengertian tersebut, pertama, hadis kauliyah atau ucapan, yaitu hadis Rasulullah SAW yang diucapkannya dalam berbagai tujuan dan persesuaian atau situasi. Yang kedua, hadis fi'liyah atau perbuatan, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti misalnya melakukan pekerjaan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan 1 saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Yang ketiga, hadis takririyah atau pengakuan, yaitu perbuatan sebagai para sahabat Nabi yang telah ditentukan oleh Nabi sendiri, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu sendiri, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan sesuatu ucapan di hadapan Nabi, maka Nabi mengetahui
apa yang dilakukan orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun Nabi diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan Nabi. Keadaan diamnya Nabi itu dapat dilakukan pada dua bentuk, yaitu yang pertama, Nabi mengetahui bahwa perbuatan itu pernah dibenci dan dilarang oleh Nabi sendiri. Dalam hal ini, kadang-kadang Nabi mengetahui bahwa siapa pelaku berketerusan melakukan perbuatan yang pernah dibenci dan dilarang itu. Dan diamnya Nabi itu tidak mengetahui berketerusannya si pelaku itu melakukan perbuatan yang dibenci dan dilarang itu. Yang kedua, yang terakhir, Nabi belum pernah melarang perbuatan itu sebelumnya dan tidak diketahui pula haramnya. Diamnya Nabi dalam hal ini menunjukkan hukumnya adalah meniadakan keberatan untuk diperbuat. Karena seandainya perbuatan itu dilarang, Nabi mendiamkannya padahal ia mampu untuk mencegah perbuatan tersebut. Berarti Nabi berbuat kesalahan sedangkan Nabi terhindar dari bersifat kesalahan tersebut. Dah, mungkin selanjutnya bisa dibahas dengan Tenopi. Oke, dilanjut. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan Al-Quran dan hadis. Adapun perbedaan antara Al-Quran dan hadis diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur lewat perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun sama-sama merupakan wahyu dari Allah, akan tetapi Al-Quran dengan hadis memiliki perbedaan. Jika Al-Quran makna dan lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi hanya menerima dan menyampaikan. Sedangkan hadis maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi tidak bisa mengubah makna hadis karena tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan hadis karena sumbernya satu, yakni Al-Quran, yakni Allah. Yang kedua, Al-Quran disebut sebagai sumber ahli hukum fiqh, sedangkan hadis disebut sebagai bayani atau penjelasan. Artinya, hadis memberikan perincian terhadap Al-Quran yang masih umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Mujmal di sini artinya suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Yang ketiga, membaca Al-Quran bernilai ibadah, sedangkan hadis tidak. Artinya membaca hadis sama dengan membaca teks-teks lain selain Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran bernilai ibadah karena mengerjakan ibarat kita mengerjakan ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang keempat, ditinjau dari segi wujudnya atau datangnya dari wahyu, Al-Quran mempunyai indikasi qot'i atau pasti, sedangkan hadis selain yang mutawatir mempunyai indikasi sebaliknya yaitu zanni. Maksudnya Al-Quran mempunyai indikasi qot'i atau pasti, yakni tidak diragukan lagi keberadaannya sebagai wahyu Tuhan. Sebaliknya, al-hadis selain yang mutawatir mempunyai indikasi sebaliknya. Zoni, yakni kedatangannya dari wahyu, masih diperdebatkan karena sanad dan mekanisme peristiwaannya yang masih belum konstan seperti halnya Al-Quran. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Eca. Selanjutnya, kedudukan hadis dalam Islam.
Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Hadis berfungsi mengkhususkan ayat yang menunjukkan makna yang masih umum kepada objek makna yang khusus. Dalam kedudukannya sebagai penjelas, hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran atau menetapkan sendiri hukum di luar apa yang ditentukan Allah dalam Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai bayani atau menjalankan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran tidak diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Karena memang untuk itulah Nabi ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam kedudukan hadis sebagai dalil yang berdiri sendiri dan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran, menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama. Perbincangan ini muncul disebabkan oleh keterangan Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Al-Quran atau ajaran Islam itu telah sempurna. Oleh karenanya, tidak perlu lagi ditambah oleh sumber lain. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran dan mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Jumhur ulama di sini mengemukakan alasannya dengan beberapa dalil, di antaranya banyak ayat Al-Quran yang menyuruh umat mentaati Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dirangkaikan dengan keharusan mentaati Allah. Seperti yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Bahkan dalam tempat lain, Al-Quran mengatakan bahwa orang yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Sebagaimana tersebut dalam Quran Surah An-Nisa ayat 80 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Yang artinya, barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Yang dimaksud dengan mentaati Rasul dalam ayat-ayat tersebut adalah mengikuti apa-apa yang dilakukan atau dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana tercakup dalam sunnahnya. Dari ayat di atas jelaslah bahwa hadis itu adalah juga wahyu. Bila wahyu mempunyai kekuatan sebagai dalil hukum, maka hadis pun mempunyai kekuatan hukum untuk dipatuhi. Kekuatan hadis sebagai sumber hukum ditentukan oleh dua segi. Pertama, dari segi kebenarannya, materinya, dan kedua dari segi kekuatan penunjukannya terhadap hukum. Dari segi kebenaran materinya, kekuatan hadis mengikuti kebenaran pemberitaannya yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu mutawatir, masyhur, dan ahad, sebagaimana dijelaskan di atas. Selanjutnya, khabar mutawatir ditinjau dari segi kuantitas sahabat yang meriwayatkannya dari Nabi dan juga kuantitas yang meriwayatkannya dari sahabat, dan seterusnya adalah qat'i dalam arti diyakini kebenarannya bahwa hadis itu benar dari Nabi. Meskipun jumlah hadis mutawatir ini tidak banyak, namun mempunyai kekuatan sebagai dalil, sebagaimana kekuatan Al-Quran. Khabar mutawatir mempunyai kekuatan tertinggi di dalam periwayatan dan menghasilkan kebenaran tentang apa yang diberitakan secara mutawatir, sebagaimana kebenaran yang muncul dari hasil pengamatan. Para ulama sepakat mengatakan bahwa khabar mutawatir menghasilkan ilmu yakin, meskipun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan cara sampai kepada ilmu yakin itu, secara tanpa memerlukan pembuktian atau memerlukan pembuktian kebenarannya.
Untuk sampainya khabar mutawatir itu kepada ilmu yakin, harus terpenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, syarat-syarat itu disepakati oleh ulama dan syarat lainnya diperselisihkan. Syarat-syarat yang disepakati ada yang menyangkut pembawa berita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh TPP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandemi atau wabah dan sejarah Islam. Nah, wabah penyakit ini bisa dikatakan sebuah musibah ya. Nah, pandemi seperti yang kita alami saat ini itu termasuk musibah. Nah, musibah pandemi ini tidak terjadi hanya pada masa sekarang saat kita hidup saat ini, tapi juga sudah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musibah itu sendiri bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan yang lainnya. Hal itu juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, minal khaufi dengan sedikit ketakutan, walju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta, wal anfus dan jiwa, wasamarot dan buah-buahan, wabasyiris sabirin dan berikanlah berita gembira pada orang yang sabar. Quran Al-Baqarah ayat 155. Nah, sebagaimana yang kita ketahui saat ini, kita sedang tengah dilanda pandemi COVID-19 yang mewabah sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, pandemi ini sendiri sepanjang sejarah sudah terjadi bahkan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5 wabah yang paling menonjol dalam sejarah Islam. Yang pertama yaitu Ta'un Syirawaih, Ta'un Awas, Ta'un Jarif, Ta'un Fatayat atau Ashraf, dan yang terakhir adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan 5 ta'un ini, kita ketahui dahulu apa sih ta'un itu dan apa bedanya sama ta'un dengan wabah. Nah, sebagian ulama mendefinisikan ta'un adalah sama seperti halnya wabah. Akan tapi sebagian yang lainnya membedakan antara keduanya. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa ta'un ini memiliki arti yang lebih khusus daripada wabah. Wabah ini termasuk penyakit yang sangat cepat menular. Penyakit apa saja dan setiap penyakit yang cepat menular. Adapun ta'un ini memiliki arti yang lebih khusus, yaitu sejenis bisul atau penyakit yang membengkak dan memiliki rasa sakit yang sangat luar biasa. Nah, pada bagian tubuh ini yang membengkak akan terasa panas dan akan memerah, menghitam, bahkan menghijau, dan akan mengeluarkan cairan. Jadi seperti bisul gitu ya. Jadi dia berbenjol dan akan mengeluarkan cairan. Nah, cairan itu bisa keluar dari ketiak, tangan, jari-jari, atau seluruh badan. Nah, 5 wabah yang paling menonjol dalam sejarah Islam, yang pertama yaitu Ta'un Syirawaih. Nah, Ta'un Syirawaih ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan ini merupakan tahun yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Namun, menurut Ibnu Abi Hajlah, tidak ada korban yang ada dari kaum muslimin. Kemudian yang kedua, Ta'un Amwas. Nah, Ta'un Amwas ini terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Nah, Ta'un Amwas ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Ta'un
Ta'un Amwas ini dinisbatkan pada sebuah desa yang bernama Imawas, yang terletak pada kota Al-Quds, yaitu Yerusalem, dan Ramallah. Maka dari itu, tahun ini dinamakan Tahun Amwas, karena tahun ini pertama kali muncul di desa tersebut. Nah, tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antara kaum muslim dengan tentara Romawi. Perang ini memakan banyak korban dan akhirnya mayatnya tergeletak dan menimbulkan polusi udara di mana-mana. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ta'un Jarif. Ta'un Jarif ini terjadi pada tahun 69 Hijriah atau sama dengan 988 Masehi, yaitu pada masa kekhalifahan Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarif, yaitu Ta'un yang mana Ta'un ini seperti air bah yang menyapu bersih kota Basroh pada masa itu. Jadi Ta'un ini terjadi di kota Basroh. Dan Ta'un ini hanya berlangsung selama 3 hari saja. Kemudian yang keempat, yaitu Ta'un Fatayat atau Ta'un Ashraf. Ta'un Fatayat atau Ta'un Ashraf ini terjadi pada tahun 87 Hijriah. Nah, dinamakan Ta'un Fatayat karena tahun ini atau wabah ini melanda para pemudi di kota Irak dan Syam. Kemudian selanjutnya melanda kepada para laki-laki di kota tersebut. Maka dari itu tahun ini juga dinamakan Ta'un Ashraf. Nah, Ta'un Fatayat ini dikhususkan istilah untuk kaum pemudi dan Ta'un Ashraf ini diistilahkan kepada kaum laki-laki. Kemudian yang terakhir adalah Ta'un Muslim bin Qutaibah yang terjadi pada tahun 131 Hijriah atau sama dengan 748 Masehi. Nah, kenapa tahun ini sama seperti nama seseorang? Karena tahun ini dinisbatkan pada seseorang yang pertama kali meninggal akibat taun atau wabah yang terjadi pada masa itu. Nah, Muslim bin Qutaibah ini adalah orang yang pertama kali meninggal akibat wabah yang terjadi pada saat itu. Nah, tahun ini terjadi di kota Basroh juga, namun lebih lama yaitu selama 3 bulan. Kemudian selain 5 wabah yang paling menonjol dalam sejarah Islam ini, ada pula wabah-wabah lain dalam sejarah Islam. Yang pertama, wabah yang menyerang kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah atau sama dengan 1258 Masehi. Kemudian yang kedua adalah wabah Ta'un al-Ardham yang menyerang sebagian wilayah negeri Syam pada tahun 748 Hijriah. Nah, wabah al-Ardham ini juga menyerang korban sangat cepat dan sangat dahsyat, yang mana wabah ini juga membinasakan sebagian besar penduduk kota Halb, Damaskus, Yerusalem, dan bagian wilayah pesisir. Kemudian yang terakhir, wabah Ta'un, kelaparan dan kekeringan yang menyerang wilayah Maroko dan Andalusia Spanyol pada tahun 571 Hijriah. Mungkin itu saja wabah-wabah atau pandemi yang terjadi pada masa lampau yang ada dalam sejarah Islam. Selanjutnya tentang wabah dan virus dalam Al-Quran yang akan dijelaskan oleh Teriska Syafarina. Silakan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Tepipi tadi, bahwa wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini tidak hanya berlangsung pada masa kini, namun juga pernah terjadi di masa lampau. Bahkan pada zaman Rasulullah, hal itu tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran tentang wabah penyakit. Sebelum mengetahui hadis-hadis tentang wabah pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mari kita tilik terlebih dahulu pembahasan mengenai wabah dan virus dalam Al-Quran. Itu surat Al-Baqarah ayat 249 berfirman mengenai wabah penyakit yang menimpa suatu negeri. Hal itu dikarenakan meminum air sungai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Fama syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Falamma jawazahu huwalladzina amanu ma'ah. Qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudih. Qala alladzina yadunnuna annahum mulaqullah kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Artinya, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, barang berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Penjelasan dari tafsir Jalalain jelaskan, maka tatkala keluar, artinya berangkat, Talut bersama tentaranya dari Baitul Maqdis. Sedang ketika itu hari amat panas sehingga mereka meminta kepadanya agar diberi air. Maka jawabnya, sesungguhnya Allah akan mencoba kamu atau menguji kamu dengan sebuah sungai terletak antara Yordania dan Palestina, agar jelas siapa di antara kamu yang taat dan siapa pula yang durhaka. Maka barang siapa di antara kamu meminumnya, maksudnya meminum airnya, maka tidaklah ia dari golonganku, bukan pengikut-pengikutku. Barang siapa yang tidak merasainya, artinya tidak meminumnya, kecuali yang hanya meneguk satu tegukan saja, maka ia adalah pengikutku. Gurfa dengan bar di atas atau di depan, dengan tangannya mencukupkan dengan sebanyak itu dan tidak menambahkan lagi, maka ia termasuk golonganku. Maka mereka meminumnya banyak-banyak ketika bertemu dengan anak sungai itu, kecuali beberapa orang di antara mereka. Mereka ini mencukupkan satu tangan mereka, yakni untuk mereka minum dan untuk hewan-hewan mereka. Jumlah mereka 300 dan beberapa belas orang. Tatkala ia telah melewati anak sungai itu, yakni Talut dengan orang-orang yang beriman bersamanya, yakni mereka yang mencukupkan satu tegukan, mereka pun berkata, maksudnya yang minum secara banyak tadi, tak ada kesanggupan atau daya dan kekuatan kami sekarang ini untuk menghadapi Talut dan tentaranya. Maksudnya untuk berperang dengan mereka. Mereka jadi pengecut dan tidak jadi menyeberangi sungai itu. Berkatalah orang-orang yang menyangka, artinya meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Yakni di hari berbangkit, mereka itulah yang berhasil menyeberangi sungai. Berapa banyaknya, artinya amat banyak berhasil menyeberangi sungai. Artinya amat banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah serta kehendaknya, dan Allah berserta orang-orang yang sabar dengan bantuan pertolongannya. Yang kedua adalah surat Hud ayat 64-65 mengenai wabah penyakit yang menyerang kaum Samud. Kaum tersebut diberikan azab berupa wabah penyakit karena melanggar perintah Allah, yakni menyembelih unta. Maka Allah menurunkan azab berupa penyakit setelah 3 hari mereka bersukaria menyembelih unta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan qadaruha ta'kul
qul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayaqudakum adzabun qarib. Fa'akuruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Dzalika wa'dun ghairum makdzub. Artinya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu biarkanlah dia di muka bumi, dimakan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Ayat 64. Mereka membunuh unta itu, maka berkata Saleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Ayat 65. Penjelasan dari tafsir Jalalain dijelaskan. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Lafal ayatan berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan, sedangkan yang menjadi amilnya adalah isim isyarah atau lafal hazihi tadi. Sebab itu berikanlah dia makan di bumi Allah. Janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, seperti menyembelihnya, yang akan menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Jika kalian menyembelihnya, maka mereka menyembelihnya untuk betina itu disembelih oleh seorang yang kuat atas perintah mereka. Maka ia berkata, Nabi Saleh, bersukarialah kalian, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari, kemudian kalian akan binasa. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan, janji yang tidak diingkari lagi. Yang ketiga adalah ayat surat An-Anbiya, ayat 83. Allah berfirman mengenai ayat Al-Quran tentang wabah penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu adalah zudzam, kusta atau lepra yang menyerang fisiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idna darabbahu anni masaniyaddu wa anta arhamar rahimin. Artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Penjelasan dari tafsir Jalalain dijelaskan. Dan ingatlah kisah Ayub, kemudian dijelaskan oleh badalnya, yaitu ketika ia menyeru Robbinya, pada saat itu dia mendapat cobaan darinya. Semua harta bendanya lenyap dan semua anak-anaknya mati, serta badannya sendiri tercabik-cabik oleh penyakit. Semua orang menjauhinya kecuali istrinya. Hal ini dialaminya selama 13 tahun. Ada yang mengatakan 17 tahun dan ada pula yang mengatakan 18 tahun. Selama itu, penghidupan Nabi Ayub sangat sulit dan sengsara. Sesungguhnya aku, asal kata ani adalah bi'an, telah ditimpa kemudaratan, yakni hidup sengsara, dan engkau adalah yang maha penyayang di antara penyayang. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mia. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang kurang jelas. Ada yang ingin ditanyakan tidak, teman-teman? Enggak, Teh. Ada yang mau nanya? Ya, kenapa? Moderator ingin bertanya boleh? Bisa kencengan dikit suara. Izin bertanya, Teteh. Iya. Iya. Sebentar, Teh, sebentar. Suaranya jelas nggak, Teh? Jelas kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin macam-macam taun, macam-macam wabah gitu ya, Teh. Nah, wabah kan
otomatis banyak dampak negatif di kita gitu pasti. Nah, sesuatu juga pasti nggak semuanya negatif gitu teh. Jadi dari wabah atau taun ini apa sih yang bisa kita petik gitu hikmahnya, terus dampak positifnya tuh apa aja gitu teh. Iya, siap. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tiga pertanyaan lagi dulu. Kalau nggak ada, langsung jawab aja ya. Nah, wabah, setiap musibah pasti ada hikmahnya dan pasti ada dampak negatif positifnya. Nah, dampak negatifnya apa sih gitu? Dampak negatifnya salah satunya adalah berkurangnya jumlah penduduk karena setiap ada pandemi pasti ada salah satu pasti ada banyak orang-orang yang meninggal akibat wabah tersebut kan. Terus yang kedua, bertambah sedikitnya jumlah petani yang berdampak pada penurunan hasil pertanian. Nah, ini juga terjadi pada dinasti Mamalik yang sudah dicontohkan tadi ya. Karena adanya wabah itu, beras-beras itu ditimbun dan akibat penimbunan itu nantinya akan memperkaya dirinya sendiri bagi orang yang menimbun itu. Nah, dari hasil itu tadi, dia menjualnya dengan harga yang mahal, dengan harga yang tidak umum. Akibatnya, itu kan berdampak buruk bagi orang-orang yang dari kalangan rendah kan ya. Terus, karena memakan banyak korban jiwa, para ulama-ulama juga berkurang. Akibatnya, orang-orang mengarah kepada dukun paranormal gitu. Jadi kayak mengarah kepada kesesatan gitu. Mungkin itu hanya bagian orang ya. Terus dampak positifnya salah satunya adalah orang-orang lebih mendekatkan diri kepada Allah karena masih ada beberapa orang saleh. Mungkin tadi yang mengarah kepada dukun paranormal gitu karena mereka mungkin ketakutan gitu kan karena musibah itu mereka jadi tidak yakin kepada Allah gitu kan. Nah, dampak positifnya meskipun ada para ulama yang meninggal, ada beberapa mungkin misalnya kayak tokoh ulama dari daerah tertentu kayak di desa ada kiai gitu kan, itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi para orang-orang saleh itu memerintahkan enggak umatnya, maksudnya rakyatnya gitu, itu untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah dan beristighfar lah ya intinya, mendekatkan diri pada Allah, menjauhi kemaksiatan. Mungkin itu saja, bisa dipahami atau kurang paham? Bisa teh, terima kasih atas pemaparannya. Sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita langsung ke bagian penutup aja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut join hari ini. Dan selanjutnya kesimpulan atau pelajaran-pelajaran yang dipetik pada materi hari ini yang akan dibacakan oleh Teh Romatul Madaniyah. Kesimpulannya, bahwa kita saat ini bukanlah hidup pada masa di mana wabah pertama kalinya muncul di muka bumi. Bahkan wabah sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Al-Quran juga membahas tentang wabah penyakit di dalamnya melalui berbagai kisah. Di antaranya terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 249, surat Hud ayat 64-65, dan surat An-Nabiyah ayat 83. Menyikapi lewat kacamata sejarah Islam yang mana telah terjadi begitu banyak pandemik pada zaman Nabi Muhammad SAW dan setelahnya, dengan dasar mengambil sebuah pelajaran atau hikmah yang ada akan membuahkan satu solusi untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Karena hal terpenting yang diajarkan oleh sejarah adalah kebijaksanaan.
Kebijaksanaan yang akan menjadikan seseorang tepat dalam menghadapi suatu hal untuk menuju keadaan yang lebih baik. Udah, jadi itu tadi pembahasan tentang pandemi dalam sejarah yang disampaikan oleh kami. Semoga bermanfaat kita teman semua. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekurangan dalam kata maupun sikap kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.